Dalam dunia investasi global, perhatian kita seringkali tertuju pada cadangan emas yang dimiliki oleh bank-bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat atau Deutsche Bundesbank di negara Jerman. Namun ada satu kekuatan ekonomi yang tersembunyi, menyimpan jauh lebih besar, dan sering luput dari radar publik, yaitu emas yang disimpan oleh warga biasa di dalam lemari pakaian, kotak deposit pribadi, hingga perhiasan yang dikenakan sehari-hari. Berdasarkan data dari WGC, simpanan emas sektor rumah tangga di beberapa negara tertentu bahkan melampaui cadangan resmi negara-negara maju jika digabungkan. Fenomena ini bukan sekedar tentang pamer kekayaan, melainkan sebuah bentuk pertahanan finansial yang telah mengakar selama berabad-abad. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, inflasi yang menggerus nilai mata uang, hingga ketegangan geopolitik, emas tetap menjadi safe haven yang paling dipercaya oleh masyarakat. Dan berikut adalah 5 negara dengan tradisi penyimpanan emas paling masif di dunia, beserta latar belakang yang mendasarinya. Vietnam adalah penyimpan emas per kapita yang sangat signifikan di Asia Tenggara. Sejarah panjang perang dan ketidakstabilan moneter di masa lalu membuat masyarakat Vietnam memiliki kepercayaan yang rendah terhadap aset kertas pada masa-masa tertentu. Emas menjadi satu-satunya aset yang bisa dibawa lari saat terjadi keadaan darurat. WGC memperkirakan masyarakat Vietnam menyimpan sekitar 400 hingga 500 ton emas secara pribadi. Jumlah ini sebagian besar disimpan dalam bentuk emas batangan dan perhiasan di rumah-rumah penduduk. Hingga saat ini, meskipun ekonomi Vietnam telah tumbuh sangat pesat, budaya menyimpan emas tetap sangat kuat. Banyak transaksi properti di Vietnam di masa lalu bahkan menggunakan emas sebagai standar harga, bukan mata uang lokal. Bagi warga Vietnam, memiliki emas di tangan memberikan rasa tenang yang tidak bisa diberikan oleh angka-angka di buku tabungan. Turki memiliki fenomena unik yang dikenal sebagai emas di bawah bantal. Masyarakat Turki memiliki tradisi panjang menyimpan emas fisik di dalam rumah sebagai bentuk perlindungan terhadap inflasi mata uang lira yang seringkali tinggi. Pemerintah Turki memperkirakan ada sekitar 3.000 hingga 5.000 ton emas yang disimpan oleh warga secara informal di luar sistem perbankan. Emas memegang peran sentral dalam kehidupan sosial di Turki, mulai dari tradisi memberikan koin emas pada acara kelahiran bayi hingga pernikahan. Mengingat volatilitas ekonomi yang sering melanda Turki, warga Turki lebih mempercayai nilai emas daripada menyimpan uang tunai di bank dalam jangka panjang. Pemerintah Turki bahkan secara berkala meluncurkan program obligasi emas untuk merayu warga agar memasukkan emas fisik mereka ke dalam sistem keuangan nasional yang digunakan untuk memperkuat ekonomi negara. Mungkin cukup mengejutkan bagi sebagian orang bahwa warga Jerman termasuk salah satu penyimpan emas batangan terbesar di dunia. Berdasarkan riset dari Stanbase University, warga Jerman diperkirakan memegang lebih dari 9.000 ton emas dalam bentuk fisik. Hal ini sangat unik karena Jerman adalah negara maju dengan sistem perbankan yang sangat modern. Mengapa mereka tetap memilih emas? Jawabannya terletak pada memori kolektif tentang sejarah. Jerman pernah mengalami hyperinflasi yang menghancurkan pada tahun 1920-an, di mana mata uang mereka menjadi tidak berharga sama sekali. Pengalaman traumatis ini diwariskan secara turun-menurun, menciptakan mentalitas bahwa emas adalah satu-satunya uang yang nyata saat krisis besar terjadi. Investor retail Jerman dikenal sangat disiplin. Mereka cenderung membeli emas sedikit demi sedikit setiap tahunnya untuk disimpan dalam kotak deposit bank atau brankas pribadi di rumah mereka.
Dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan pertumbuhan kelas menengah yang pesat, minat warga Cina terhadap emas batangan dan koin investasi melonjak tajam. Pemerintah Cina melalui bank-bank domestiknya bahkan secara aktif mempromosikan kepemilikan emas kepada warganya sebagai cara untuk mendiversifikasi kekayaan dari aset properti atau saham yang fluktuatif. Berdasarkan data dari China Gold Association, konsumsi emas nasional Cina secara konsisten berada di kisaran 1.000 hingga 1.100 ton per tahun. Meskipun data spesifik per orang sulit dihitung karena akumulasi turun-temurun, diperkirakan masyarakat sipil Cina menyimpan lebih dari 15.000 hingga 20.000 ton emas dalam bentuk perhiasan dan juga investasi pribadi. Ini jauh melampaui cadangan resmi Bank Sentral Cina yang tercatat memiliki sekitar 2.264 ton. Laporan WGC menunjukkan pergeseran demografis yang unik di negara Cina. Sekitar 70% konsumen emas baru di Cina saat ini adalah anak muda berusia 18 sampai 35 tahun. India secara konsisten menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan simpanan emas rumah tangga terbesar di dunia. World Gold Council mengestimasikan bahwa rumah tangga di India menyimpan sekitar 25.000 hingga 27.000 ton emas. Sebagai perbandingan, jumlah ini jauh lebih besar daripada cadangan emas Fort Knox milik Amerika Serikat. Bagi masyarakat India, emas bukan sekedar logam mulia, melainkan bagian integral dari identitas sosial dan ritual keagamaan. Di India, emas dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran, terutama selama festival seperti Diwali dan Akshaya Tritiya. Di daerah pedesaan India, yang akses perbankannya masih terbatas, warga lebih memilih mengonversi pendapatan hasil panen mereka menjadi emas sebagai bentuk asuransi masa depan yang liquid dan mudah dibawa. Bagi seorang investor atau kreator konten finansial, memahami pola ini memberikan gambaran bahwa emas adalah aset psikologis. Ketika kepercayaan terhadap sistem keuangan global menurun, permintaan emas fisik akan selalu melonjak. Hal ini menjelaskan mengapa harga emas tetap stabil dan cenderung naik dalam jangka panjang, karena ada miliaran orang di dunia yang siap menampung emas tersebut sebagai pelindung masa depan mereka. Bagaimana menurut kalian? Like video ini, subscribe channel Arus Ilmu, tekan tombol notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.